Kristus mempercantik jiwaku dengan perhiasan rahmat dan kebajikan. Aku ini milik Dia, milik Dia. Salam teman-teman putri calon biarawati dimanapun Anda berada. Kata-kata siapakah yang kita dengarkan tadi? Kata-kata saya? Oh tidak. Itu adalah kata seorang santa kecil, Santa Agnes. Tidak ada yang kebetulan, semua ada dalam rencana Tuhan. Nama saya juga Agnes, walaupun badan saya lebih besar dari Santa Agnes. Tetapi saya juga punya keinginan dan cita-cita menjadi biarawati. Doakanlah ya, terima kasih. Saya, Agnes, dari wilayah rohani Santo Yohanes Pembaptis, Paroki Santa Maria Palu. Sahabat-sahabat hati, siapakah sesungguhnya Santa Agnes? Pelindung para perawan dan pramuka putri. Inilah sepotong kisahnya. Agnes, seorang anak darah cantik jelita. Ia hidup di masa gereja perdana. Ia lahir pada tahun 291 di Roma, Italia. Ia wafat sebagai martir saat usianya baru 13 tahun. Sangat muda kan? Nama Agnes dalam bahasa Latin berarti anak domba kecil atau kurban, dan dalam bahasa Yunani berarti murni atau suci. Namanya sangat cocok dengan kepribadiannya. Ia menolak banyak pemuda bangsawan Romawi dengan halus dan menyatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada seorang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Agnes menolak harta dan kedudukan yang ditawarkan oleh gubernur agar ia menyangkal imannya dan menikah dengan putra sang gubernur, Proco. Karena penolakan ini, Agnes diseret dan dipaksa menyembah berhala. Agnes malah membuat tanda salib yang besar. Gubernur marah dan mengancamnya, tetapi Agnes tidak gentar, tidak takut. Dengan maksud jahat, gubernur mengirim Agnes ke rumah pelacuran. Tetapi Agnes berkata, "Kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian tubuhku." Agnes tetap menunjukkan sinar wajah yang berani, serentak kudus dan agung. Orang banyak malah menjadi takut dan tidak ada yang berani mendekat. Seorang pemuda nekat menggoda Agnes, namun pada saat itu juga turunlah kilat dari langit dan sang pemuda menjadi buta dan jatuh ke tanah gemetaran. Ia dibawa kepada Agnes dan Agnes menyanyikan puji-pujian kepada Kristus dan pemuda itu dapat melihat dan sehat kembali. Sang gubernur murka dan menghukum mati Agnes. Orang banyak menangis menyaksikan seorang anak gadis kecil lembut dibelenggu dengan rantai yang terlalu besar bagi tubuhnya yang kecil. Ia terlalu muda untuk sebuah kematian, namun ia menghadapinya tanpa gentar sedikit pun. Ia berkata, "Aku tidak akan mengkhianati mempelaiku."
Ia telah memilih aku, dan aku adalah miliknya. Kemudian Agnes menunduk, berdoa, menyembah Tuhan, dan ia pun menerima hujaman pedang yang menghantar dia kepada kekasih surgawinya. Apa yang bisa kita teladani dari Santa Agnes? Menjadi seorang yang hati murni, jiwa dan raga itu mungkin. Dibutuhkan keberanian dan iman yang teguh. Tapi Kristus sendiri memberi kekuatan. Menjadi anak kecil tetapi berpikiran dan bertindak dewasa. Itulah teladan Santa Agnes. Berhati lembut, kendati dijahati, seperti ia mendoakan pemuda yang mengganggunya sampai sembuh kembali. Dunia boleh keras, godaan boleh banyak, tetapi cita-cita suci dan tekad membara adalah mungkin. Rahmat dan kekuatan Tuhan cukuplah bagi kita. Teman-teman, salam damai, salam kasih. Santa Agnes, doakanlah kami, khususnya anak-anak putri di seluruh dunia.